warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Belinda Cahyana, mahasiswi konsentrasi bimbingan dan konseling Islam program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Tasmini SAG MSI atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial dengan tema hubungan self-efikasi dengan kesiapan kerja pada siswa sekolah menengah kejuruan. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut Berenita, kerja merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat seperti keluarga dan masyarakat, untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupannya. Sebelum memasuki dunia kerja, tentu memerlukan kesiapan-kesiapan, baik itu secara fisik dan mental. Kesiapan merupakan keadaan di mana seseorang tidak akan mengalami sebuah kendala atau masalah, yang berarti ketika melakukan suatu pekerjaan. Pemahaman dan keyakinan atas kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri sering menjadi masalah bagi calon tenaga kerja, sehingga perlu adanya perhatian terhadap masalah tersebut. Bandura, seorang tokoh psikologi, mengatakan bahwa orang dalam berperilaku sering dapat diprediksi berdasarkan kenyataan-kenyataan akan kemampuannya. Keyakinan tersebut membantu individu menentukan sesuatu yang akan dilakukannya dengan pengetahuan dan keterampilan yang ia miliki. Keyakinan tersebut dikenal dengan istilah self-efikasi. Bandura memiliki konsep bahwa self-efikasi dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku individu. Self-efikasi mengacu pada keyakinan individu maupun kepercayaan dirinya dalam menghadapi sesuatu dan dapat atau tidaknya individu dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan secara efektif. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana hubungan self-efikasi dan kesiapan kerja pada siswa SMK. Bahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu literatur review. Literatur review adalah penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 10 jurnal yang dicari melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci self-efikasi, kesiapan kerja siswa SMK. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yaitu menguraikan secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Adapun hasil yang diperoleh dari mereview 10 jurnal adalah 6 jurnal yang meneliti hubungan self-efikasi dengan kesiapan kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi self-efikasi yang dimiliki, maka diikuti pula tingginya kesiapan kerja. 6 jurnal tersebut juga menerangkan bahwa responden memiliki tingkat self-efikasi yang berbeda-beda, ada yang rendah dan ada yang tinggi. 4 jurnal sisanya meneliti teknik dalam bimbingan dan konseling yang secara efektif dapat meningkatkan self-efikasi. Selanjutnya yaitu akan diuraikan dalam pembahasan. Poin yang pertama tentang definisi efikasi diri. Efikasi diri atau yang disebut dengan self-efikasi pertama kali diperkenalkan oleh Albert Bandura. Bandura mendefinisikan self-efikasi sebagai suatu keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk menyusun dan mengarahkan tingkah lakunya untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Self-efikasi adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Selanjutnya yaitu aspek-aspek self-efikasi. Menurut Bandura, pada tiap individu akan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya. Berdasarkan 3 dimensi tersebut, yaitu yang pertama dimensi tingkat atau level, yaitu dimensi yang berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. Yang kedua yaitu dimensi kekuatan atau strength, yaitu dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau penghargaan individu mengenai kemampuannya.
Yang ketiga yaitu dimensi generalisasi atau generality, yaitu dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu tersebut yakin terhadap kemampuan dirinya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor self-efficacy. Faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri adalah yang pertama, pencapaian prestasi. Apabila seseorang pernah mengalami keberhasilan di masa lalu, maka dapat meningkatnya efikasi dirinya. Keberhasilan yang didapatkan akan meningkatkan efikasi diri yang dimiliki seseorang, sedangkan kegagalan akan menurunkan efikasi dirinya. Yang kedua yaitu pengalaman orang lain, yaitu individu yang orang lain berhasil dalam melakukan suatu aktivitas dan memiliki kemampuan sebanding dapat meningkatkan efikasi dirinya. Pengalaman keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan dengan individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Efikasi tersebut didapat melalui social models yang biasanya terjadi pada diri seseorang yang kurang pengetahuan tentang kemampuan dirinya sehingga melakukan modeling. Yang ketiga yaitu persuasi verbal, yaitu individu diberikan saran, nasihat, bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinan seseorang bahwa kemampuan-kemampuan yang ia miliki dapat membantu untuk mencapai apa yang diinginkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang definisi kesiapan kerja. Adapun definisi kesiapan kerja yang saya ambil yaitu menurut Ketut adalah kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan masyarakat serta sesuai dengan potensi-potensi siswa dalam berbagai jenis pekerjaan tertentu yang secara langsung dapat diterapkannya. Adapun faktor kesiapan kerja, menurut Slameto, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama kondisi fisik, mental, dan emosional. Yang kedua yaitu kebutuhan-kebutuhan motif dan tujuan. Yang ketiga yaitu keterampilan, pengetahuan, dan pengertian lain yang telah dipelajari. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik konseling kelompok untuk meningkatkan self-efficacy. Dalam bimbingan dan konseling terdapat salah satu jenis konseling, yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan proses di mana seorang konselor terlibat dalam suatu hubungan dengan sejumlah klien pada waktu yang sama. Adapun tahap konseling kelompok yang dilakukan yaitu yang pertama tahap pembentukan. Adapun kegiatan yang meliputi yaitu pengenalan anggota kelompok, pengungkapan tujuan. Pengungkapan tujuan yang dimaksudkan di sini yaitu untuk meningkatkan self-efficacy. Kemudian pengakraban. Tahap yang kedua yaitu tahap peralihan. Kegiatan yang meliputi yaitu menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh, mengamati kesiapan anggota kelompok, meningkatkan keikutsertaan kelompok. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang meliputi yaitu masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah pada efikasi dirinya. Yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Kegiatan yang meliputi yaitu pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan hasil dan tujuan setelah kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk memasuki dunia pekerjaan dibutuhkan salah satu aspek yang disebut dengan self-efficacy atau efikasi diri. Self-efficacy adalah keyakinan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tujuan serta dapat mengatasi hambatan. Sedangkan kesiapan kerja adalah perilaku dan sikap seseorang untuk melakukan tugas dalam pekerjaannya untuk menghasilkan tujuan yang akan dicapai. Hasil penelitian yang telah direview menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan kesiapan kerja. Tapi dilihat dari responden, terdapat perbedaannya yaitu ada yang memiliki efikasi tinggi dan ada yang memiliki efikasi rendah. Untuk meningkatkan efikasi diri dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan yang dapat memotivasi, ataupun dalam bimbingan dan konseling dapat dilakukan konseling kelompok guna meningkatkan self-efficacy. Demikianlah presentasi dari saya. Di sini saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar saya dapat memperbaiki tugas ini dengan lebih baik lagi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.